Halo saudaraku, kita kembali dalam program Kuasa Kebenaran Channel, di mana saudara kita akan membahas pada saat ini, di mana pertanyaan minggu lalu yaitu karena baptisan menyelamatkan, yang dalam bahasa Yunani adalah baptizo setesetai, dan pertanyaannya minggu depan adalah yang diajukan minggu depan yaitu mengapa kebanyakan manusia anti ajaran baptisan Kristus ya masuk ke dalam air. Nah saudaraku, sebelum kita akan membahas bersama, mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas kasih sayang-Mu, belas kasihan-Mu yang nyata hingga pada saat ini. Kami berjumpa lagi dalam program Kuasa Kebenaran Channel di pekerjaan-Mu, dan Bapa sekiranya memimpin acara ini dari awal hingga akhirnya dengan tidak berat-alkohol. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Bapa, ingatkan segala sesuatu yang hamba persiapkan agar hamba dapat menyampaikannya sesuai dan bersetuju dengan firman-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, dalam nama Yesus kami bawa kepada-Mu. Amin. Saudaraku, sebelum kita akan membahas bersama tentang pertanyaan ini, sebelumnya mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus 3 ayat ke-21. Saudara, saya membacakannya dalam terjemahan lama ya. Dalam 1 Petrus 3 ayat 21 dikatakan begini saudara. Ya. Adapun air itu ibaratnya yang sekarang menyelamatkan kamu, yaitu baptisan, yang artinya bukannya dari hal menghilangkan kecemaran tubuh, melainkan memohon perasaan hati yang baik kepada Allah dan dari sebab Yesus Kristus itu. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, pembahasan pertanyaan kita pada saat ini diambil ya dari judul kita, yaitu baptisan Kristus menyelamatkan. Tujuannya saudara adalah supaya manusia tahu bahwa ketika Alkitab mengajarkan baptisan itu di mana perintah agung Yesus Kristus dalam Matius 28:19 dan Markus 19:16 itu mempengaruhi terhadap jiwa kita, dalam arti dapat menyelamatkan jiwa kita. Sebagaimana kita baca teks tadi dalam 1 Petrus 3 ayat ke-21. Baptisan yang menyelamatkan itu adalah tujuannya supaya jiwa manusia diamankan oleh Allah, bukan lagi ke neraka tapi menuju surga yang kekal. Nah saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, pertanyaan minggu lalu adalah diajukan ya, mengapa baptisan Kristus masuk ke dalam air itu adalah manusia anti. Nah, mengapa manusia anti baptisan Kristus masuk ke dalam air? Saudara, bagaimana Perjanjian Baru menjawab hal ini saudara? Perjanjian Baru saudara menjelaskan ada 4 hal. Ya, yang pertama saudara, mengapa baptisan Kristus itu manusia anti masuk ke dalam air? Jawabannya pertama saudara, karena kebodohan manusia itu sendiri. Ya, kebodohan manusia itu sendiri tidak menyikapi bahwa kebenaran informasi di dalam Alkitab itu adalah ayat Allah itu sendiri. Dalam Yohanes 1 pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, ketika Yesus memberikan pesan dalam Matius 28:19, pergilah ya ke seluruh dunia. Ya, jadikan semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini menunjukkan kepada kita bahwa melaksanakan baptisan Kristus itu adalah rencana kekal Allah. Itu yang pertama saudara. Jadi mengapa manusia anti baptisan Kristus masuk ke dalam air? Yang pertama adalah karena kebodohan manusia. Itulah sebabnya saudara, dalam Kisah Rasul 17 ayat 30 Allah mengatakan bahwa zaman kebodohan itu harus dialpakan, harus ditiadakan oleh Allah. Karena apa? Zaman kebodohan itu adalah tragedi bagi manusia. Itulah sebabnya dalam Kisah Rasul 17 ayat 30 bahwa zaman jahiliyah atau zaman kebodohan dialpakan oleh Allah supaya di mana-mana disuruhnya semua orang itu bertobat. Itu jawaban pertama saudara. Jawaban kedua saudara, mengapa baptisan Kristus itu manusia anti, yaitu masuk dalam air? Jawabannya kedua saudara, karena setan dapat menggunakan hamba-hamba Tuhan. Jadi saudara, hati-hati Anda sebagai hamba Tuhan. Setan bisa menggunakan hamba Tuhan pikirannya agar menyusahkan, agar tidak menghargai kebenaran itu. Sama seperti dalam Matius 16 ayat 22 sampai 23, di mana Petrus dipakai oleh iblis pikirannya supaya menggagalkan semua rencana keselamatan umat manusia dalam proyek ini. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, "Inyalah kau iblis." Ini menunjukkan kepada kita saudara bahwa iblis bisa menggunakan ya
pikiran hamba Tuhan itu error terhadap kebenaran. Yang ketiga saudara, mengapa baptisan itu, ya, baptisan Kristus itu manusia anti masuk dalam air? Yang ketiga saudara adalah karena iblis tahu bahwa baptisan Kristus itu saudara, ya, baptisan Kristus itu menyelamatkan. Oleh sebab itu dia menggunakan manusia agar tidak simpati terhadap baptisan Kristus itu. Oleh sebab itu saudara, itulah sebabnya ketika kita mau menyelidiki kebenaran, kita akan tahu bahwa baptisan Kristus itu menyelamatkan. Maka itulah sebabnya informasi kebenaran inilah yang harus disampaikan, bahwa baptisan Kristus itu dapat menyelamatkan. Saudara, kemudian yang berikutnya adalah baptisan, ya, yang keempat, mengapa baptisan manusia anti baptisan Kristus masuk dalam air? Yang keempat adalah karena manusia telah, ya, ditutup oleh apa yang disebut dengan pengajar-pengajar palsu. Saudara, banyak pengajar palsu mengajarkan sekarang ini bahwa yang penting percaya saja, tidak perlu dibaptis. Saudara, kalau Anda pengajar Alkitab yang jujur, kalau kembali ke Alkitab, tidak ada ajaran itu bahwa cukup percaya saja yang diselamatkan. Tetapi justru penekanan Yesus dalam Markus 16 ayat 16 dikatakan di situ saudara, barang siapa yang percaya dan yang dibaptiskan akan diselamatkan. Nah saudara, kata diselamatkan itu soteseta, yang artinya dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari hukuman kekal, dibebaskan dari maut itu sendiri. Itulah sebabnya sangat penting bagi kita bahwa kalau Anda mengerti tentang baptisan Kristus dan melakukan sesuai dengan perintah Kristus dalam Matius 28:19 dengan kata baptisontes, dan Markus 16:16 dengan kata Yunaninya adalah baptisteis, maka Anda akan merujuk, ya, kepada Kisah Rasul pasal 2 ayat 8, di mana ketika pertama kali Petrus mengajarkan, hendaklah engkau bertobat dan memberi dirimu dibaptis akan jalan keampunan dosamu, lalu kamu akan beroleh anugerah Roh Kudus. Saudara, kata baptisan di situ itu adalah baptisteto, yang adalah etimologi dari kata baptiso. Baptiso masuk ke dalam air. Jadi tidak akan pernah di dalam Alkitab, kalau Anda mau jujur sebagai manusia yang punya hati nurani, intelektual, kapasitas intelijensial, Anda akan menyelidiki Alkitab, tidak akan pernah Anda temukan percik itu di dalam Alkitab. Mengapa? Karena itu kejujuran Alkitab, dan Alkitab itu memberikan informasi kepada kita, itu adalah akurat dan terbuka, dan dia Alkitab tidak memihak saudara. Oleh sebab itu penting bagi kita saudara untuk mengajarkan bahwa baptisan yang benar masuk dalam air bukan dipercik, bukan dengan bendera, bukan dengan abu-abu atau dengan apa saja, tetapi masuk ke dalam air. Nah saudaraku, dengan demikian, kenapa harus masuk ke dalam air? Karena kita dikuburkan di dalam air di baptisan itu, karena kita mati secara rohani. Dalam Roma pasal 6 ayat 2, kamu telah mati di dalam dosa. Itulah Paulus katakan bahwa ketika kita dikuburkan di dalam air, kita sama sejajarnya dengan Yesus mati dikuburkan di dalam kubur, ya. Dan ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, kemudian kita juga sama. Ketika kita keluar dari dalam air, kita menerima kehidupan yang baru. Itu dalam Roma 6 ayat 3 dan 4 dijelaskan oleh Paulus bahwa ketika kita keluar dari air baptisan itu, kita menerima kehidupan yang baru. Semoga pelajaran ini saudara memberikan motivasi bagi kita bahwa siapa yang tidak melakukan baptisan masuk dalam air, maka Anda harus menanggung risikonya, dan itu akan dihukum saudara. Bagaimana kita tahu bahwa itu akan dihukum? Itu dijelaskan dalam Markus 16 ayat 16. Barang siapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan, tetapi barang siapa yang tidak percaya, berarti tidak mau dibaptis, akan dihukumkan. Semoga bermanfaat bagi kita. Tuhan memberkati. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kami telah menerima pengajaran Alkitab yang murni, yang terbuka dan jujur, di mana kami dapat melakukan baptisan masuk dalam air, karena itu adalah jalan keselamatan, dan ketika kami mentaatinya Bapa, kami dapat diselamatkan oleh Engkau. Terima kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami manusia dalam perluan ini dapat diselamatkan, dan melalui firman-Mu dapat membawa kami menuju surga yang kekal. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus kami bawa di depan. Amin. Saudara, apabila saudara memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya di 0853 44 9873. Tuhan memberkati.